Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa menit ke depan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin. Bab yang akan kita bahas sekarang ini atau hadis-hadis yang berkenaan dengan al-muraqabah, tentang muraqabatullah. Kalau dari segi bahasa, jamaah sekalian, muraqabatullah itu bisa kita maknai dua. Yang pertama kali, orang merasa atau perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau perasaan ini miliknya kita. Gitu, ya, merasa. Atau bisa dimaknai muraqabatullah itu adalah kenyataan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha memantau kita semua. Kita merasa atau tidak? Gitu, ya. Itu bisa dimaknai dua. Muraqabatullah itu bisa maknanya bahwa Allah itu maha mengawasi kita semua, kita sadar atau tidak? Yang kedua, muraqabatullah itu bisa saja maknanya, dan ini mungkin tujuan yang diinginkan juga oleh Al-Imam An-Nawawi ketika menyebut tentang bab muraqabah. Jadi perasaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Bab ini seperti biasa jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi sebelum menyebutkan hadis-hadis yang berhubungan dengan bab ini, beliau menyebutkan beberapa ayat yang topiknya sama, ya. Misalnya, ayat pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara. Apa tuh? Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melihat kamu ketika kamu berdiri saat sholat, dan melihat kamu pula dan perubahan gerakanmu ketika kamu sujud. Ini poin yang ingin disampaikan jemaah sekalian gini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui semua kondisi kita. Baik ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, contohnya seperti ini tadi, alladzi yaraka hina taqum. Ketika kamu salat, Allah Subhanahu wa taala maha tahu. Itu yang pertama, ya. Ada ayat yang kedua jemaah sekalian. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengetahui saat kita beribadah, maka kita harus sadar juga bahwasanya Allah mengetahui ketika seseorang itu melakukan kemaksiatan. Ayat yang diungkapkan oleh Imam An-Nawawi itu adalah surat Ghafir ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui manusia itu ketika dia berbuat buruk, sekecil apapun perbuatan buruk itu. Apa contohnya? Kha'inatal a'yun. Kha'inatal a'yun itu khianatnya mata. Kadang-kadang gini jemaah sekalian. Kita ini ketika ingin menyampaikan pesan kepada manusia, kepada orang, itu nggak pakai ngomong. Mau ngejek orang gitu misalnya, itu kadang-kadang pakai kedipan mata orang bisa ngerti. Dan Allah itu maha tahu gitu. Ya. Apakah itu buruk atau baik, Allah Subhanahu wa taala tahu. Bahkan Allah katakan di sini, "Wa ma tukhfis sudur." Bahkan Allah itu mengetahui apa yang disembunyikan di dalam dada kita, ya. Apa yang belum diungkapkan, ya.
apa yang ada di benak kita itu Allah Maha tahu sebelum dikeluarkan, ya. Walaupun jemaah sekalian, kalau dalam urusan baik buruk, selama sesuatu itu masih ada di dalam hati atau ada di dalam benak, itu masih belum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau udah diterjemahkan baru dihisab. Walaupun ada ayat dulu Allah Subhanahu wa taala pernah menguji umat Muhammad SAW untuk diketahui siapa yang paling taat kepada Allah di antara umat-umat ini. Kita umat Muhammad atau umat yang terdahulu, ahlul kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Allah yang memiliki apa saja yang ada di langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Karena Allah yang memiliki, Allah yang menciptakan, Allah Maha tahu. Makanya wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kalian ungkapkan, tampakkan apa yang ada pada diri kalian, au tukhfuhu, atau kalian sembunyikan, yuhasibkum bihillah, Allah akan hisab. Itu jemaah sekalian tahu. Ketika ayat ini turun, para sahabat itu datang ke Nabi. Ya. Kayak orang mau santri itu mau suan ke kiainya itu sambil nunduk. Ya Rasulullah, mereka itu sambil sedih. Ya Rasulullah, ini gimana? Ini berat banget ya Rasulullah. Masa iya sesuatu yang kita tampakkan dan yang tidak kita tampakkan itu akan dihisab sama Allah. Kan ini berat gitu. Jadi kalau kita misalnya jemaah sekalian ngelihat ada orang misalnya tinggi banget atau pendek banget atau warnanya gimana, kemudian di benak kita ada kata-kata buruk, ya. Itu akan dihisab tuh. Makanya sahabat tuh, ya Rasulullah, kita ini sudah dapat kewajiban-kewajiban sebelum ini, tapi kami mampu dan insya Allah kami mampu. Tapi kalau yang ini kan berat. Tapi Nabi bilang apa jangan? Tahu nggak bilang? Ya tapi Allahnya kan bilang begitu katanya. Kalian nggak mau menerima. Kalian mau jadi seperti Bani Israel, sami'na wa asoina. Kami dengar tapi kami nggak mau. Ya enggak sih kata sahabat. Ya udah terima aja. Kan Allah Maha mengetahui memang kan. Ya sudah, akhirnya dibiarkan tuh. Diterima tuh sama sahabat tuh. Ya tapi akhirnya sahabat kan ya harus hati-hati tuh. Jangan sampai, tapi tetap aja berat. Sampai turun ayat berikutnya. Ya, kan wa itu duma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah bisa mengampuni yang dikehendaki dan bisa mengadab yang tidak yang dikehendaki. Jadi yang mau diampuni ya diampuni sama Allah kalau melakukan kesalahan. Kalau yang mau tidak diampuni ya nanti diadab sama Allah. Sampai turun ayat berikutnya Allah mengatakan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, rasul, orang-orang yang beriman tuh semuanya meyakini Al-Qur'an, meyakini kitab Allah, para rasul, dan para malaikat dan lain semacamnya. Ya. Udah. Jadi setelah diterima turun ayat itu, amana rasulullah bima unzila ilaihi. Kata para ulama, ternyata Allah itu memang sebenarnya ingin menguji kita. Ingin diketahui itu siapa yang lebih taat kepada Allah dan Rasul dan mau menerima ayat itu. Setelah terbukti, sahabat pada tahu bahwasanya kita ini sedang diuji dan ternyata kita walaupun berat kita tetap menerima. Kita tidak mengatakan sami'na wa asaina, tapi mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya. Setelah itu Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ada yang mengatakan wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, itu dihapus.
Sehingga yang akan dihisab itu hanya yang diungkapkan. Tapi kalau tetap ada di dalam hati, walaupun itu diketahui oleh Allah, selama belum diungkapkan dengan lisan, diterjemahkan, ya, itu nggak jadi masalah. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuatu yang dia mampu. Kalau lintasan pikiran kan nggak mampu jemaah sekalian, ya. Tapi itu kan meyakinkan bahwa kita ini sadar kalau Allah itu mengetahui segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu. Allah itu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Nah, kemudian gini, perlu diketahui bahwasanya kebersamaan Allah Subhanahu wa taala atau mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala kondisi kita itu bukan hanya episode-episode tertentu, enggak. Ya. Enggak hanya episode tertentu, enggak. Dan tidak hanya episode di mana kita ada di satu tempat tertentu. Jadi waktu tertentu atau tempat tertentu, enggak. Sehingga kalau waktu tertentu nanti ada waktu-waktu Allah nggak tahu gitu misalnya, enggak. Ya, atau tempat tertentu di mana kalau Allah kita ngumpet di sono kayaknya nggak ketahuan deh, enggak. Kenapa? Karena Allah mengatakan, ini ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Apa? Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dimanapun kalian berada, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Karena Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Jadi, dan tidak ada kata disebutkan ayat yang kelima dari surat Al-Imran, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala baik di langit ataupun di bumi. Kira-kira jemaah sekalian. Kalau Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bab muraqabah, kemudian ayat-ayatnya ini yang kita bisa bayangkan, kira-kira apa sih tujuannya? Tujuannya apa jemaah sekalian? Jadi sebenarnya tujuannya agar kita ini akhirnya bisa menahan diri dimanapun, kapanpun, ya, menahan diri dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak bisa sembunyi. Kemudian yang kedua, kalau kita sadar kalau Allah mengetahui, kita punya motor, punya pendorong, bukan motor-motor begini. Artinya ada sesuatu yang mendorong kita yang akhirnya kita akan melakukan perbuatan baik. Dan kita tetap bersemangat tuh. Walaupun misalnya kita mengerjakannya nggak ada orang, kita kan tetap semangat, iya kan? Kenapa? Karena kita tahu Allah itu, ya udah, saya nggak bisa ngelihat Allah, tapi Allah ngelihat saya dimanapun. Gitu. Jadi ini tujuan bab ini, jadi memberi dorongan kepada seseorang agar dia itu punya semangat melakukan kebajikan, baik di hadapan orang atau nggak ada orang sama sekali. Dan juga punya rem supaya dia tidak jatuh kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu di hadapan orang ataupun ketika dia dalam keadaan sendirian. Ini tujuan sebenarnya bab dari muraqabatullah. Jadi bab ini tujuannya ke sini. Dan ini jamaah sekalian, model semacam ini, pemahaman semacam ini sebenarnya bukan pelajaran untuk jamaah dulu ya. Ini pelajaran buat saya, pengingat buat saya secara pribadi. Ya, baru buat jamaah sekalian. Karena kita butuh pengingat semacam ini. Jamaah sekalian, yang menjadikan kita ini akhirnya selamat dari kerugian yang disebutkan oleh Allah, innal insana lafi khusrin, itu apa? Bukan hanya iman dan amal soleh loh jemaah sekalian. Enggak itu saja. Tapi saling mengingatkan. Iya kan? Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat. Titik sendiri. Enggak. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi saling mengingatkan seperti ini. Jadi orang bukan hanya sekedar iman dan amal saleh saja.
tapi saling mengingatkan. Kenapa? Karena potensi kita lalai, potensi kita lupa itu besar. Potensi untuk lalai itu besar jemaah sekalian. Kita ada apa tuh? Ada lingkungan yang akan mempengaruhi kita. Kita ini sudah mau jadi orang baik tuh, ya. Tapi lingkungan nggak mendukung. Makanya kalau cari teman yang bagus juga, ya, bertemanlah sama Haji Ibrahim, jangan Abraham, jemaah sekalian, karena pengaruh tuh, ya. Bertemanlah sama Haji Iskandar, bukan Alexander, jemaah sekalian, ya. Berteman sama Haji Hasan, jangan sama Hans, jemaah sekalian. Ya. Itu karena pengaruh tuh. Ada lingkungan yang mempengaruhi kita, ada setan yang mengganggu kita, ada hawa nafsu yang kata Allah inna nafsa la'ammaratun bisu. Sehingga ya pemahaman tentang muraqabatullah, saling mengingatkan tentang muraqabatullah ini menjadi penting. Wabil khusus ya di bulan-bulan seperti ini. Ini bulan apa sih Mas sekalian? Ini sekarang bulan apa tuh? Bulan Juni Ustaz. Iya tahu. Ini bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu bukan bulan biasa loh. Bulan apa Ustaz? Ya bulan luar biasa. Apa maksudnya? Ini Dzulqa'dah ini kan termasuk salah satu dari 4 bulan suci yang disebut dengan al-ashhurul harum, bulan-bulan haram. Bulan-bulan suci. Haram itu artinya suci loh jemaah sekalian. Haram itu artinya 2. Ada haram artinya dilarang, ada haram artinya suci. Mencuri, haram artinya apa berarti? Dilarang. Berzina, haram artinya ya. Tapi ada makna yang lain. Apa tuh? Alhamdulillah, saya sudah sholat di Masjidil Haram. Apa tuh? Mulia, suci, ya. Jadi satu kata tapi punya makna lebih dari satu. Lah, kita ini sekarang kata Allah ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Salah satunya adalah Dzulqa'dah. 3 bulan berurutan dan 1 bulan sendirian. Yang berurutan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama Muharram. Yang sendirian itu bulan Rajab. Berarti kalau kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah, berarti kita berada di bulan suci. Dan masih ada 2 bulan lagi ke depan. Kita ini sekarang di sekitar tanggal 26 bulan Dzulqa'dah, pekan terakhir nih. Bulan Dzulqa'dah, nanti ada bulan Dzulhijjah, nanti ada bulan Muharram. Lah, sekarang pertanyaannya, penting nggak gitu? Kita tahu ini bahwa kita sekarang berada di bulan suci. Lo penting loh jamaah sekalian. Kenapa penting? Karena ada instruksi khusus khusus buat kita ini dari Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan 4 bulan ini. Nanti silahkan dirujuklah di surat At-Taubah ayat 36. Di mana Allah berfirman gini. Ya. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan suci. Dzalika dinul qayyim, itu sudah ketetapan agama yang benar, yang lurus. Kemudian Allah katakan apa? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian pada 4 bulan itu. Apa makna zalimi diri? Apa orang itu misalnya ngambil batu kemudian dia pukulkan kepalanya? Kan bukan itu maknanya. Jangan zalimi diri itu maknanya nomor 1, jangan maksiat kepada Allah. Berarti lawannya apa? Lakukanlah ketaatan. Emang jangan maksiat kok bisa Ustaz? Jangan maksiat kepada Allah kok bisa artinya zalim kepada diri? Iyalah. Ada 2 hal jamaah sekalian yang harus ada di benak kita. Bahwa 1, Allah itu la tanfa'uhu ta'atu man ata'. Allah tidak mendapat manfaat dari ketaatan orang yang melakukan ibadah. 1. Kita mau sholat, ini nggak ngaruh sama Allah itu. Allah kekuasaannya nggak nambah. Gara-gara kita ngaji, sholat, puas, nggak ngaruh. Mazada dzalika fi mulki syai'an. Nomor 2 yang harus ada di benak kita. Allah itu la tadurruhu ma'siyatu man asa.
Allah itu tidak mendapatkan kemudaratan dari maksiatnya orang yang melakukan maksiatan. Jadi kembali kepada diri. Nah, dalilnya apa ya? Dalilnya apa? Dalilnya apa? Bahwa mendolimi diri, bermaksiat kepada Allah itu mendolimi diri. Apa dalilnya? Dalilnya apa? Apa dalilnya, Pak Omar? Dalilnya adalah kejadiannya Nabi Adam alaihissalam. Adam kan yang melanggar karena digoda oleh syaitan, melanggar aturan Allah, jangan dekat ke pohon itu. Malah dia mendekat, bahkan dia makan. Akhirnya dikeluarkan kan? Kata Allah, fa'asa Adamu rabbahu. Adam akhirnya jatuh kepada kemaksiatan kepada Tuhannya. Adam ngaku. Kemudian berdoa. Gimana doanya tuh? Rabbana zalamna. Coba kalimatnya. Ya Allah, kami yang mendolimi diri kami. Padahal Adam yang bermaksiat. Dan begitulah, karena kembali kepada diri pelaku. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan zalimi diri. Itu maknanya adalah jangan zalimi orang lain. Walaupun kita itu bisa melepaskan diri dari tanggung jawab itu di dunia. Kenapa? Sebab kalau di akhirat mah nggak bisa, di dunia aja yang bisa orang melepaskan diri dari tanggung jawab. Kenapa? Ahmad Albar sudah bilang sama sekalian, dunia ini panggung sandiwara. Ya, ada orang bagus, cakep, kayak baik, tapi sebenarnya orang pendosa itu jamaah sekalian. Jadi ada penjahat dipuja-puji bak dewa. Kalau itu di dunia. Karena seni peran gitu. Ada orang baik banget ya. Tapi di dunia ini dibully terus. Keluar masuk penjara. Itu di dunia kan semuanya bisa direkayasa. Tapi kalau di akhirat kan nggak bisa. Nggak ada. Kenapa? Karena yang jadi rajanya saat itu adalah Allah. Surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Allah yang menjadi raja saat hari pembalasan itu. Terus yang dulu menjadi rahasia di dunia nanti di akhirat akan dibuka. Apa Allah katakan? Yauma tublas sarair. Pada hari di mana rahasia-rahasia itu nanti akan diungkap. Di dunia jamaah sekalian, bukti itu bisa dibuang. Kalau kertas ya tinggal dibakar jemaah sekalian. Kalau banyak sama lemarinya aja dibakar. Loh, tapi lemarinya banyak usah sama gedung-gedungnya aja udah dibakar. Itu bisa. Gampang semuanya. Tapi di akhirat nggak bisa sudah. Nah, makanya kata Nabi, nanti di antara umat ini ada orang yang akan bangkrut. Ini bukan bangkrut duit, tapi bangkrut pahala. Datang bawa pahala yang banyak. Pahala sholat, puasa, zakat. Cuma sayang, dia banyak melakukan kezaliman kata Nabi. Tapi nanti diselesaikan. Dulu dia pernah ngata-ngatain si fulan. Hatinya dibikin sakit tuh. Kata-katain. Mentang-mentang dia atasan, ini bawahannya. Ya takut dia. Ya. Dia pikir atasan itu lebih penting dari bawahan. Padahal kalau dihitung-hitung mana yang lebih penting jemaah sekalian? Atasan sama bawahan? Pak Omon, atasan sama bawahan? Godok, dua-duanya penting. Kalau satu saat kita keluar jemaah sekalian, nggak pakai bawahan, gimana tuh? Susah tuh. Kalau nggak pakai atasan mah nggak apa-apa. Ya, tapi kalau nggak pakai bawahan, repot. Ya tapi namanya bawahan nyantai saja sudah, gitu kan. Terus kata Nabi qadhafa hadza, pernah menuduh si fulan ini. Akala mala hadza, pernah makan hartanya si fulan. Safaka dama hadza, pernah membunuh si fulan. Wa daraba hadza, pernah memukul si fulan. Akhirnya apa kan? Dia dulu melepaskan diri dari tanggung jawab, gampang lah semuanya. Tapi akhirnya apa? Ya pahalanya dibagi. Pahalanya dibagi semua. Orang pahalanya habis, yang mau dibagi mau dibanyak, jemaah sekalian. Akhirnya apa? Dosanya kata Nabi, dosanya orang yang dizalimi itu yang diambil. Kemudian dibebankan kepada dia, summa turiha finnar. Lalu orang itu dimasukkan ke neraka. Ada pertanyaannya,
ketika orang itu dimasukkan ke, sebenarnya yang dizalimi siapa? Orang lain atau dirinya? Dirinya. Lah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang itu akan mudah melepas masuk ke area yang aman dari dua hal ini. Jadi tidak bermaksiat kepada Allah, kemudian kebalikannya dia melakukan ketaatan, kemudian tidak menzalimi orang, kebalikannya dia punya akhlak yang baik. Itu muraqabatullah, itu penting banget. Jadi merasa orang dipantau. Nah, kalau perasaan ini ada, jamaah sekalian, ini nomor satu. Orang itu akan melakukan tugas dengan sebaik mungkin. Karena merasa dipantau. Iya kan? Dipantau. Nah, makanya hadis pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi itu hadis Jibril. Di mana Jibril saat itu datang, ini hadis pertama. Jibril datang kepada Nabi dalam keadaan menyamar menjadi manusia. Sahabat gak ada yang kenal. Kemudian datang ke Nabi, dekat dengan Nabi. Kata sahabat, ini orang tampilannya rapi, tapi kami gak ada yang kenal. Biasanya kalau datang dari jauh, musafir acak-acakan. Tapi ini rapi. Kalau rapi kayaknya rumahnya dekat. Kalau rumahnya dekat, biasanya tetangga kita, tapi ini nggak ada yang kenal. Ya. Lalu orang itu datang, kemudian cuman sahabat diam aja ngelihat orang yang nggak dikenal itu. Cuman nanya orang itu, ya Rasulullah, coba kasih tahu saya Islam itu apa? Kasih tahu sama Nabi. Islam itu kamu bersyahadat gini-gini, rukun Islam yang 5 disebutkan oleh Nabi. Kemudian kata sahabatnya, kemudian orang itu habis dijawab sama Nabi. Orang itu juga yang bilang, ente benar. Kata sahabat yang dengerin tuh, orang nih dia yang nanya, dia yang benerin juga, kata dia bilang. Ya. Terus, tapi sahabat diam aja. Terus Nabi ditanya lagi, apa itu iman? Disebutkan rukun iman yang 6. Kemudian tanya lagi. Ya, setelah dijawab rukun iman, oh benar ente. Nanya lagi sahabatnya. Sekarang apa itu ihsan, ya? Apa itu ihsan? Nabi menyebut ihsan itu, ini yang ada hubungannya dengan bab ini. Kenapa disebutkan? Beliau Nabi SAW menyebutkan ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, kalau engkau tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia yang melihatmu. Nah, ini ihsan itu. Jadi muraqabatullah itu ya maknanya ya ihsan ini. Apa faedahnya, fungsinya jemaah sekalian? Orang yang punya muraqabatullah, dia merasa dilihat oleh Allah. Kalau dia tidak bisa melihat Allah, maka ketahui Allah yang melihat dia. Dia akan melakukan sesuatu itu dengan sebaik mungkin. Ya. Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini yang disebut dengan maqamul ihsan. Setelah bertanya tentang ihsan, orang itu juga bertanya tentang kapan hari kiamat. Kata Nabi, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Jadi 4 pertanyaan ini. Ya, kata para ulama, ini sebenarnya 4 hal ini 4 hal penting tentang agama. Sampai Allah mengirim Jibril untuk bertanya. Dan ternyata salah satu dari 4 itu, ya, selain iman, Islam, iman, hari ihsan, hari kiamat, salah satunya adalah ihsan atau muraqabatullah. Sehingga penting banget jamaah sekalian, ya. Saya katakan bahwa hadis ini saya ungkapkan kepada jamaah sekalian soalnya pengingat buat diri saya secara pribadi, karena kalau nggak diingatkan jamaah sekalian, kita ini lebih banyak yang melalaikan kita, ya. Baik jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berharap mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, ya. Dan di bulan suci ini
di bulan haram ini kita bisa menguatkan muraqabatullah ini, tujuannya agar kita punya motor pendorong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kemaksiatan. Kemudian kita punya rem agar kita tidak jatuh kepada akhlak-akhlak yang buruk, ya. Sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang memang mengagungkan dan memuliakan apa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jamaah sekalian dirahmati Allah, sebelum saya akhiri, orang yang punya muraqabatullah sehingga hadir di hatinya perasaan takut kepada Allah, baik dalam keadaan dia di hadapan orang atau kesendirian, mendapatkan apresiasi yang begitu besar. Allah katakan dalam Al-Quran, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang yang punya perasaan takut kepada Allah bil ghaibi, walaupun dia dalam kesendirian, ataupun walaupun Tuhan dia itu tidak dia lihat dengan mata, tapi dia hadir di dalam hatinya, lahum maghfiratun, mereka akan mendapatkan ampunan, wa ajrun azim, dan pahala yang besar. Ini mungkin satu hadis saja yang saya bawakan. Makasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.